Hulu, selamat datang kembali di channel YouTube Fernand Hula Hula. Gue yakin ini kalian bakalan seneng banget pasti, karena ini penuh dengan kesombongan, kepameran. Jadi karena gue udah ada di meja biliar, sebenarnya meja biliar ini udah pernah kita bikinin vlognya, ya nggak sih, Riz? Yang vlog tiba-tiba karena pengen karambol beli meja biliar. Nah ini berawal dari situ, akhirnya gua itu terpacu untuk beneran serius bisa main biliar. Bahkan sampai gua kursus biliar sama Pak Boim Gurami. Ada Boim Gurami. Yeay. Sudah ditunggu-tunggu pemirsa. Tepuk tangan yang meriah dong. Tepuk tangan ini dia professional artistic pool player from Indonesia, Boim. Hajar Bless. Sukar dipercaya pemirsa. Itu dia ya. 1, 2, 3. Oke. Yes. Pak Boim Gurami itu guru biliar pertama gua tuh. Nah, habis setelah dari Pak Boim Gurami, gue udah main-main biliar dan akhirnya mulai terpacu jiwa belanja gue. Iya, sebenarnya gue ini bukan karena jago sih ya. Gue belanjain mobil bukan karena gue demen-demen mobil banget ya. Karena mampu. Karena cuman mampu aja. Bukan suka banget. Gue mainan Vespa juga karena mampu aja. Gue seneng modifnya gitu. Gue seneng belanjanya. Padahal gue nggak ngerti juga gunanya apa ya. Ya udahlah, sekarang keriaan dan kesombongan dan kepameran itu akan kita lanjutkan kepada gua mau unboxing semua peralatan biliar gua yang kayaknya final deh, Riz. Final. Emang Final. nggak bakal belanja lagi? Gue udah janji sama Lina. Apa? Ketika gue belanja semua ini, gue janji sama Lina untuk tidak belanja alat biliar lagi. Sebulan. Sebulan. Aduh, untung baru mulai sebulan ini. Iya, pokoknya perjanjiannya bulan ini nggak boleh belanja lagi, Riz, kata Lina. Tapi besok boleh. Oke. Bulan besok. Ayo apa dulu? Oke. Apa dulu? Yang pertama adalah kalau gua mulai dari yang ini nggak bagus. Kita harus mulai dari yang the green one dulu. Green one. Tada! Ya, sebenarnya yang pertama ini. Sebenarnya yang pertama ini. Kita mulai dari tas dulu. Jadi gue punya 2 tas biliar. Jadi ini adalah tas biliar gua yang warnanya hijau. Cuman karena dapat ledekan dari teman-teman katanya kurang sultan. Tapi ini lumayan loh, harganya 800 apa 700 apa 850 ribu gitu gua beli. Di Coach Andy di warung Abah Store Palembang lah, atau Mahkota Biliar gitu. Terus akhirnya yang baru hari ini datang, cuy. Makanya gue terinspirasi untuk bikin video ini adalah yang ini. Kita mikirin dulu ini ya. Ini by Basilica, harganya 850. Nah, ini tasnya, guys. Jadi tasnya ini mereknya adalah Volturi. Nah, nih. Nah, kalau kalian lihat mereknya Volturi yang Green Edition. Volturi Green Edition, full motif, terus bahannya leather, dan gue suka banget. Ini kelihatan gak sih aura-aura mahalnya tuh, kelihatan gak sih? Kelihatan dari bordirnya sih. Iya. Jadi gue nggak butuh sih, tas itu pun cukup bagi gue. Cuman kayak kurang mahal gitu gak sih kalau gue main di luar? Gak berasa sultan gue, cuy. Akhirnya gila ini. Nah, ini juga bagus nih dalemannya tuh, terlihat oke lah, dan apalagi warnanya hijau. Ini bagian kantong-kantong depannya dapat spare-nya Volturi nih. Terus ini bagian belakangnya sampai dalam-dalam nih, bahannya gue seneng banget sih. Stitch-nya juga kayaknya kuat gitu, jahitan-jahitannya. I love it. I love it. Di Tokopedia ketika gue cari tas yang gede gini tapi brandnya oke dan warnanya hijau, nemunya cuman ini.
Dan ini stok terakhir dari Amorti Biliar di Malang. Akhirnya gua ambil aja. Tapi kalau Volturi di biliar itu apa? Apa grade-nya dia itu apa? Kalau tas kan biasanya ada Gucci, ada... Oh iya. Kalau yang Gucci-Gucci itu ada yang lebih mahal, kayak Mes itu mahal. Ini setara. Kalau ini standar Sultan Anyaran. Oh, Orang punya duit dikit belinya yang gini. belinya ini. Nah, kayak gua nih. Orang sok-sok kaya belinya ginian nih. Nah, ini cuy, tapi ini yang gua paling seneng sih. Karena dari semua barang gua biliar, ini yang warnanya hijau dan gua seneng banget. Seneng banget. Ini keren cuy, bodi belakangnya lihat. Wih. Keren ya. Gila ya. Ini custom apa udah ready stock? Udah begini? ready stock. Udah ada begini, Udah ada begini, modelnya makanya gue langsung sikat, langsung chops, nggak pakai lama cuy. Ada tas berwarna hijau gini ready stock. Untuk harganya Mas Bro, Untuk harganya ini gue dapatnya 6 juta. 6 juta all in. 6 juta. Udah mah. Ini katanya Itu bisa udah include naik 2 kali, free kondom. Nah, free kondom ada massage juga sejam. Kalau nggak keburu pengen naik sih. Biasanya massage-nya udah cuma 5 menit tapi udah ngaceng. Ini tas ya pertama ya. Ini bisa dibuat ransel juga. Bisa. Ini ada strapnya. Strapnya dapatnya 2. Tuh. Leather juga. Jadi karena dapatnya 2 jadi bisa dibuat ransel gini. Nah, tuh. Keren ya? Keren. Cuy. Oke, ini kita taruh sini. Selanjutnya setelah tas, nah, ini stick break gua. Ini adalah Q-Tech Bridge. Jadi stick breaknya Q-Tech yang memang dipakai sama Shane Van Boening. Siapa itu? Pemain biliar itu Oh, yang internasional. Iya, international championship itu. Ya sorry, aku bukan biliar. Ini untuk ngebreaknya. Jadi kenapa gue beli bridge? Karena gue sebelumnya udah punya juga stick break. Ini stick break yang buat di rumah ya. Artinya buat siapapun boleh pakai ya. Ini mereknya Murai. Ini gue beli di Isak Biliar. Nah, kalau ini gue dapat dari linknya Om Andy, Coach Andy juga. Jadi kayaknya semua dari Coach Andy apa ya? Hah? Oh, iyo Caknyo. Oke, terus selanjutnya. Nah, lagi-lagi Q-Tech. Nah, ini stick main gua. Ini stick break karbon, harganya sekitar 9.250.000. 9 juta. Yang mana? Yang ini. Ini 9 juta. 9.250.000. Kok kayak Vario second? Lu jangan ngompor-ngomporin gitu. Ntar Lina malah. Ya kan aku kaget itu denger harganya. Ya. Yang ini 9 juta. Ini Apa 9 yang juta. bikin dia spesial? Karena yang pertama dia karbon. Dan karbon itu terkenal tidak akan bengkok. Gitu. Terus habis itu dia ada teknologinya udah tinggi lah, ada teknologi balancing, ada pemusatan power, jadi ada Qi, ada Yang, ada Masa sejauh itu sih? enggak, kalau lu baca di websitenya teknologinya kayaknya Oh, ada itu. iya, Bener. kayaknya Oh, bener. kayunya terus berat itu, terus pas lu mukul nanti kita bakal praktekin deh. Wih. Wih, pakai stick break gimana, dan ini stick play gua sama dia juga karbon. Shaftnya karbon, ini namanya shaft, ini bat. Shaftnya karbon, batnya kayu biasa. Cuman gua apa ya? Gua sebelumnya pakai stick ini nih. Ini stick pertama gua. Ketika gua beli meja biliar ini stick pertama gua. Ini mereknya Maverick. Gua beli karena warnanya hijau, harganya 450.000 gitu. Karena gua waktu itu belum bisa main biliar, bahkan belum kursus di Pak Boim. Jadi mainnya masih ngasal kan, belinya yang murah. Terus setelah kursus, gua beli stick kedua gua itu Fury DP5. Yang mana itu? Udah jual. Udah gua jual waktu gua mau beli ini. Oh. Jadi gua beli ini itu di Coach Andy, kita tukeran. Jadi Fury gua kirim sana, nah gua tinggal nambahin tuh. Kalau ini sendiri harganya 8,5. Yang hijau itu? Yang ini. Oh, yang ini? Yang ini harganya 850.000. 8,5 juta ya. Bedanya Bedanya mukul karbon sama mukul yang kayu.
Kalau yang kayu itu ada resiko bengkok. Kalau yang karbon nggak ada resiko bengkok. Kalau perkara teknologinya banyak juga kayu yang tapi by the way ini katanya ya. Bukan gua kan main billiard baru ya. Ini opini pribadi. Opini pribadi dan yang dari gue denger katanya kalau karbon itu untuk pemula juga lebih gampang dikontrol. Karena kalau kayu itu kayaknya udah expert gitu, orangnya udah paham banget tuh lekuk-lekuknya. Kalau ini lebih mudah dikontrol gitu. Dan berasa sih setelah gua pakai Fury, terus gua pakai ini, itu berasa lebih akurasi, masukin bola itu lebih enak aja, gua lebih bisa ngerasain sticknya sih. Sehingga gua juga lebih bisa ngerasain cue ballnya, bola putih. Kok nggak ngerti cue ball, cuk mesti cuk, bola putih. Selanjutnya. Oh, ada lagi. Aduh lur. Ini adalah stick jump. Ini extensionnya ini stick main. Ini extensionnya stick main. Ini extensionnya stick jump. Jadi gua stick jump pertama gua itu udah Q-Tech. Tapi yang versi bullet. Nah, yang ini adalah versi di atasnya, lebih mahal. Karena dia karbon. Karena dia karbon. Sama bullet itu juga karbon, cuman gua nggak tahu kenapa katanya ini bisa melompatkan bola dalam kondisi apapun. Dan begitu gua coba, bener. Jadi sebelum gua jual yang bullet itu, ini dikirim dulu sama Coach Andy ke gua untuk gua coba. Jadi gua belum bayar dulu gitu. Pas gua coba ternyata enak beneran, enak ini anjir. Feel-nya, smooth-nya, gua dapat banget stick jump-nya pakai yang ini. Jadi gua putuskan untuk menjual yang bullet. Jadi sekarang juga gua lebih seneng liatnya karena satu set itu semuanya karbon, hitam, keren lah pokoknya ya. Kalau stick break dipakai buat main bisa nggak? Gak bisa karena ujungnya kan terlalu keras. Ujung apa ininya? Ujung tipnya nih. Ini kan keras nih tipnya. Jadi kalau mukul bola dia lebih cetak gitu. Cepletak, bisa miscue juga. Kecuali kalau dipukul tengah kayaknya nggak miscue tapi feel-nya jadi nggak dapet. Kalau yang bola buat yang stick buat main? Stick buat main ini karena dia tipnya medium jadi ada kalau ke bola itu dia lebih lengket, lebih terus ada radiusnya gitu. Jadi bolanya lebih nurut. Jadi bisa lebih diatur. Nah, kalau stick jump itu tipnya sama kayak tipe-tipe hard sama kayak stick break. Tipenya memang hard. Tipe keras gitu karena dia digunakan untuk dorong bola. Apalagi ya? Yang ini harganya belum? Oh iya ya. Yang buat jam? Yang buat jam ini harganya itu lupa lagi gua. Coba ya. Mending sekalian telepon Coach Andy. Sekalian telepon Coach Andy aja ya. Buat tanya-tanya. Kenapa? Karena terus terang kenapa gua pilih harganya 6.250.000. Dipakainya cuma sekali-sekali. Iya dong, kan nggak setiap nge-shoot jam. Meskipun nggak ada halangan buat jam juga bisa. Nah, sekarang kita mending langsung telepon Coach Andy ya. Kita lilipun. Mudah-mudahan sih diangkat, Cuk. Mudah-mudahan lur. Gua derdek lagi mau telepon. Weh, lur. Cak mana lur? Cak itulah. Gue biasanya kalau chat sih manggilnya coach gitu, Pak atau Om gitu ya. Sekarang karena lagi ini kan lagi di record kan. Kita harus lihat akrab, Bro. Ini ya. Lagi ada perlu panggil lur. Lagi ada keperluan. Kalau semua orang kan kalau lagi ada butuhnya nanya itu manggilnya harus lur. Cak mana lur? Sehat-sehat galau lur? Alhamdulillah. Jadi gue lagi unboxing alat-alat atau equipment aku main nih Om Andy. Nah, pasti teman-teman akhirnya nanya, kenapa aku memilih Q-Tech? Nah, jawabanku itu karena waktu itu Coach Andy ada bikin video katanya bahwa merek ini memiliki feel yang hampir sama atau bahkan bisa tergantung orang beda-beda, bisa lebih enak Q-Tech dibandingkan beberapa brand yang sudah ada, sehingga gua terpicu untuk membeli satu. Dan ketika nyoba beneran emang gitu. Tapi kalau menurut Coach Andy sendiri kenapa Q-Tech? Pertama, ini kan sebenarnya bukan pertanyaan yang baru untuk saya ya. Jadi banyak pemain yang pemula atau yang lagi cari stick, biasanya mereka
Bang, stick apa yang enak? Nah, sebenarnya kalau enak ini kan nggak bisa dikategorikan dari harga pertama. Oh. Nah, belum tentu harga yang 10 juta lebih enak dari 500.000 menurut pemain itu sendiri. Oh. Terus? Karena kan soal feel kamera. Nah, kebetulan orang nanya ya ke saya, dari beberapa stick yang saya pakai, kebetulan Q-Tech yang kena di hati. Jadi begitu. Tapi Coach Andy sendiri pakai Q-Tech? Pakai Q-Tech ini lagi buat video juga kebetulan. Wih, iya. Tapi kalau buat video, viewernya banyak kayaknya ya. Kalau Coach Andy yang buat video biliar, kita nanti banyak gak, Riz? Banyak harusnya. Harusnya ya? Kan banyak pemula yang main-main. Banyak karena video biliar di Indonesia masih sedikit. Masih dikit ya? Wih, Iya. Coach, gua mau apa ya? Untuk ini dong tips and trick biar kayaknya video kita tuh ada isinya. Iya, betul. Iya kan? Untuk orang yang kayak aku nih yang notabene baru belajar biliar setelah punya meja dalam kategori kayak cuman 1-2 bulan gitu, selain yang jadi kemarin gue dikirimin sama Coach Sandy itu ada kayak ntar dulu. Nah, gue dikirimin yang kayak beginian guys. Jadi kita disuruh berlatih begini kan ya. Berlatih dalam sudut berapa gitu. Terus ada lagi ghost ball. Nah, ini tinggal di print kayak gitu tuh. Nah, ada tips saran nggak untuk menghindari apa ya istilahnya orang yang makin nggak pede atau merasa permainannya nggak kembang-kembang? Nah, apa tuh? Yang pertama yang pasti konsentrasi. Yang kedua yang pasti ada mental. Nah, untuk membentuk konsentrasi dan mental ini kita harus mendalami beberapa teori. Jadi konsentrasi dan mental itu terbentuk karena kita udah memahami teori, itu aja. Jadi sebenarnya pengalaman itu penting, tapi kalau nggak punya teori dasarnya juga kayak stance atau apanya itu nggak bener juga gimana tuh? Bentar, cari tempat lo, ini berisik soal pinggir jalan. Maklum lur, belum sekaya gua lur, cuma Sandy. Rumahnya atau tempat mainnya masih pinggir jalan, berisik. Jadi pertama dulur Pertama tentukan dulu kita mau main biliar ke tingkat yang mana, atau sekadar hobi atau ke tingkat profesional. Nah, sebenarnya pedoman biliar ini kan kenapa harus teori? Ya, yang pertama itu untuk biar cepat bisanya dibanding kita otodidak. Sebenarnya otodidak nggak masalah, tapi bisanya pasti lebih lama. Karena faktanya banyak beredar pemain Indonesia, maaf dibilang pondasinya atau stance-nya masih nggak sesuai teori, tapi dia berlatih otodidak dan dia itu tanggung jawab dalam artian mereka latihan dengan keras. Seperti contoh dulu pemain Filipina, itu pemain Filipina hampir semua pemainnya otodidak, gak ada yang sekolah kayak pemain Taiwan, Eropa. Oh, jadi sebenarnya teori itu penting juga ya untuk nentuin fondasi awal ya. Mempercepat bisanya. Nah, terus pada saat pertandingan, kenapa kita harus teori? Karena kalau kita hanya mengandalkan feeling, kita kan pertandingan pasti ada pressure tuh. Iya, tekanan tadi. Apalagi kalau skornya jauh ketinggalan. Nah, pada saat kita tegang, otomatis feeling itu nggak akan berfungsi, pasti bingung. Nah, kalau kita yang udah tahu teori, udah tahu menembak bola satu persatu, kalau ketemu bola yang terlihat sulit dan kita ada pressure, itu otomatis kita akan inget, oh ini dua latihan nih, gitu. Mantap, itu gunanya teori. Dan kalau misalnya daripada videonya kepanjangan, gue juga mau ngeliatin cara-cara main yang bener ya, karena gue ini kan orang yang pro banget ya. Iya. Jadi gue bakal nunjukin setelah ini. Jadi thank you banget Coach Sandy. Jangan lupa kalau kalian pengen tahu teori dasar, nah kayak misalnya belajar stance, belajar bridge-nya apa, langsung aja tonton video di YouTube channelnya Coach Andy. Wis, Andy Wisuda, Coach Andy. Itu bagus sih videonya, Riz. Oh iya, nanti Iya. ditampilin di sini. Walaupun secara alat equipment masih murah-murah, dia pakai kamera Nexian Hidayah atau apa gitu kameranya, Riz. Jadi masih agak buram gitu. Tapi oke lah, ilmunya paling nggak oke lah ilmunya ya. Meskipun equipmentnya masih murah ya, nggak apa-apa. Iya, perlengkapan aku nih, kebetulan lagi buat video nih. Mana? Semua yang Coba. mahal semua. Oh ya Allah, Riz. Ya Allah, Riz, tripod Riz ditaruh di atas ini, Riz. Di atas kursi tripodnya aja harganya cuma 65.000 Tokopedia ya Allah. Ya Allah. Ya sedih, Rek. Oke, Coach, terima kasih. Ya,
Ada telepon lagi. Ah, udah nyambung lagi. Sorry coach, ada telepon. Oke, terima kasih coach. Terima kasih coach Andy. Jangan lupa tonton videonya untuk belajar-belajar bareng gue juga di link YouTube-nya coach Andy. Terima kasih. Bye bye. Oke, jadi gue bakalan praktekin kegunaan stick-sticknya. Trick shot ya. Bukan trick shot, fungsinya doang. Fungsinya. Yang pertama adalah stick break. Stick break pakai Q-Tech Bridge. Tipnya pakai Taom 2.0 ya. Biar apa sih Dicok orang-orang kan dulu. sering ngecok itu buat biar apa? Dicok itu supaya ini ada kapurnya, jadi nggak terjadi miscue karena kan bolanya licin. Ini juga apalagi ini yang tipenya Taom 2.0 itu keras. Jadi kalau nggak ada coknya, nggak ada yang bikin seret gitu antara bola dan ini, dia bisa miscue, meleset. Dan pakai cok itu yang bener bukan begini ya. Buat ente yang ada di tempat-tempat biliar yang pakai cok dikurek terus, cok itu makanya diserut. Gitu. Katanya ya. Itu kata gua, bukan teori yang bener, whatever deh. Oke, gua bakalan break dan kita lihat kekuatannya ini. Sebenarnya kalaupun kuat itu karena skill gua sih. Gitu guys. Jadi yang gua seneng dari Q-Tech Bridge ini bener-bener effortless gitu. Kalau dulu, nih ini ada bekas-bekasnya. Kelihatan nggak di kamera? Bolong gitu ya. Bukan sih, bukan bolong, garis nih. Oh, garis. Nah, ini tuh karena dulu kalau gua nge-break pakai stick yang lama, gua itu startnya harus gini nih. Gitu. Jadi bener-bener serot terus stick gue itu ke meja gini, tret sampai melengkung gitu. Karena butuh effort untuk mecahin gini, tapi ini sekarang pecah dengan sangat mudah. Oh ya, kalau pecah katanya emang harus sampai sini-sini ya? Sebenarnya itu tergantung kompetisi. Ada yang bilang 3 bola harus lewati garis pada saat lu nge-break. Kalau enggak namanya ilegal. Illegal break. Cuman gue nanya-nanya kemarin katanya tergantung aturan tempatnya. Sekarang stick main. Katakanlah satu mau kesana apa ya kalau stick main mah gak usah dipraktekin. Ini bolanya susah tuh, sumpah ini susah bisa nggak masuk cuy. Sekarang kita coba yang bola satu ya. Mudah-mudahan kalau nggak masuk diedit bisa lah Riz ya. Cari bisa lah Riz diedit. Bisa. Ayo. Nah, Woi. duanya susah. Bisa Duanya nggak kita susah. skip aja? Yang penting tadi kan keakuratannya Iya, oke. kalau duanya paling kan mentok kudu diginiin nih. Bentar nih. Nice, bola nggak Nah, masuk. tiganya susah. Bola nggak masuk akal bisa masuk lur. Sticknya lur. Tiganya lur. Sebenarnya ini masih agak kelihatan. Cuman kan biar ada tantangannya di video ini agak betul dikit. Nah, dari situ kelihatan nggak kalau putihnya udah nggak bisa lurus ketiga? Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Tuh. Tuh, kehalang kan? Nah, ini kita belokin dikit. Dikit baik. Wah, kebanteran. Masenya kekencengan. Coba ulang. tapi pisang dia. Kita kenain lur. Nice. Kena. Kalau bola-bola gini mah, ini ceter bro. Ini tinggal pukul-pukul gini bro. Nah, pukul aja nggak. Nice. Parkir dia lur. Kan ini 6-nya di situ kan, gua mesti di sini nih. Ambil dulu ya. Ambil dulu ya. 8 di situ. Dah. Padahal parkirnya udah pas ya. Anggap baik masuk. Anggap baik masuk. Anggap baik masuk.
Masa dari sekian banyak bola satu banyak dipermasalahkan. Iya. Lur. Dari situ. Ini mundur lur. Oh ya. Mundur. Enaknya mundur angle-nya gimana ya? Dari situ lah ya. Ya. Sama baik kan? Ini mundur nih ya. Mundur. Karena kan 9-nya di sini nih. Nice. Kemunduran. Ini bisa masuk dah ya. Tapi kalau ini masuk, caknya lemak nih lur. Lemak lur. Coba ya. Nice. Ada satu stick yang belum dicoba. Apa itu? Stick jam. Hey. Oh, kalau stick jam itu emang lebih pendek. Lebih pendek dan sangat ringan. Soalnya sebenarnya yang dibutuhkan dalam jam itu bukan sekeras apa lu mukul, tapi yang dibutuhkan sebenarnya secepat apa gitu. Jadi misalnya kayak bukan gitu tapi kayak tas gitu. Tas. Oh, timing ya. Timing is everything. Jadi, kita anggap aja bola 5 di situ ya. 6-nya di sini nih. Kita jam yang agak jauh kan harusnya gampang ya. Jangan sampai lolos. Jangan sampai gagal lur. Ini kita stick jam lur. Yang penting masuk. Yang Important penting thing masuk. of stick jam itu apa? Masuk dan lompat. Masuk dan lompat. Perkara bola putihnya kemana terserah ya. Terserah bro, terserah. Karena kalau sampai bola putihnya bisa bagus, berarti aku pro player. Sekarang kalau sedekat ini bisa lompat ya? Kalau aku mikirnya sih nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Mungkin. Coba kita lompat. Sedekat ini bro ya? Sedekat itu. Megangnya gue tadinya kan gini. Hmm. Cuman kalau udah terlalu tinggi, gue pakai gini nih, teknik panah. Nice. Gampang aja lur. Cuman begini. Ada trick shot. Apa? Ada trick shot. Sekarang kita coba trick shot. Trick shot. Normalnya kan masuknya ke sana atau ke sana. Tapi kita coba ya. Nice. Itu trick shot apa namanya? Itu namanya trick shot hockey pocket. Hockey pocket. Harusnya kan ke sana. Kalau pemain biasa kan paling ke sana, Iya. apa ke sana. Nih, Hmm. gua keluarin lagi nih. Nah, tuh. Kalau tadi kan masuknya ke bawah sini, cuman kan apa ya? Itu kalau orang pro. Kayak gua. Oh, pro. Kalau orang normal paling mentok masukinnya kan gini nih. Standar banget. Standar banget. Gak bisa. Aduh. Oh, nggak usah kayak tadi gitu. Aduh. Oke guys, jadi sekian vlog kita pada hari ini. Bukan vlog, unboxing. Unboxing. Siapa tahu kalian punya barang untuk pengen kita unboxing yang lucu-lucu yang aneh-aneh pun kirimin aja. Bener. Kontak kita di email fernanhulahula@gmail.com. Oke? Semoga kalian senang dengan video-video kayak begini yang nggak jelas, yang what is this bro? Gue nggak ngerti. See you next video. Bye. Mau kasih bonus 1 kali ya. Satu Boleh. trick shot lagi. Iya. Ini kan nih, ini di ban nggak bisa nih udahan. Nih, katakanlah ini di sini nih. Oke, jadi kan kita mau ngeban ke sana untuk masukin 1 kan nggak bisa, ada 9. Tuh, ini kalau lurusan tuh harusnya kan segini nih. Nggak bisa. Kita coba bismillah aja. Siapa tahu bisa ya. Nice.